1128, fenomena langit berbeda, pasti ada roh. Pintar! Yeremi mencubit pipi Stefani yang merona. Stefani bermanja dan Yeremi mengelus bahu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bu Stefani, kamu sangat pintar. Apa aku harus memberimu hadiah? Yeremi bertanya dengan mata menyipit. Melayani Pak Yeremi selalu menjadi kehormatan bagi saya dan saya tidak mengharapkan imbalan. Stefani menghela napas dan berkata, tetapi, akhir-akhir ini gerah dan kipas angin di kelas dan asrama rusak. Pak Yeremi, Anda memiliki real estate. Apa Anda memiliki rekomendasi rumah sewa yang bagus? Rumah seperti apa yang ingin kamu sewa? Ada rumah dengan lokasi yang bagus di perumahan. Luasnya 130 meter persegi. Aku akan memberikannya untukmu sebagai hadiah. Kata Yeremi tersenyum. Pak Yeremi, apa Anda serius? Stefani mencoba menahan diri, tetapi dia masih berseri-seri kegirangan. Harga rumah di perumahan ini per meter perseginya 200 juta. Kalau 130 meter persegi setara dengan 26 miliar. Tapi, Pak Yeremi, aku mendengar kalau lingkungan perumahan kita sedikit aneh. Stefani khawatir memikirkan rumor itu. Itu hanya rumor. Kamu seorang dosen, masa percaya hal seperti itu? Yeremi berkata dengan tidak puas. Benar juga, ucap Stefani lega. Meskipun dia tidak bisa tinggal di sana, dia akan menjualnya dengan diskon 20%. Apa masih takut tidak ada yang mau membelinya? Dia hampir mendapatkan lebih dari 20 miliar secara cuma-cuma. Memikirkan hal tersebut membuat Stefani tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh Yeremi. Pak Yeremi, aku ingin lebih. Jalan, perumahan akan segera dibuka. Apa kamu mencoba memerasku? Yeremi berkata sambil melihat jam. Kamu keluar dulu. Aku akan turun nanti. Stefani merapikan diri dan meninggalkan kantor. Yeremi tertawa dan mengeluarkan ponselnya. Tuan Yufik, aku akan memberimu keuntungan lagi. Jangan lupakan bagianku kalau begitu. Waktu pemotongan pita untuk pembukaan perumahan Bukit Barat dijadwalkan pada pukul 2 siang. Nyatanya ini sangat tidak masuk akal. Umumnya, kegiatan serupa dimaksudkan untuk memenangkan hadiah dan diadakan di pagi hari yang menandakan matahari terbit, bukan sore hari ketika matahari terbenam. Masih ada waktu lebih dari 10 menit sebelum upacara pemotongan pita dimulai. Stefani sudah datang. Kak Stefani adalah dosen pembimbing di kelas kami. Dia sangat baik. Isadora memperkenalkan Stefani dengan ramah. Stefani menatap Agam dan dia agak terkejut. Dia langsung menunjukkan senyum ramah yang sangat berbeda ketika pengadilan kemarin. Saat ini, banyak pejabat dan pengusaha kaya yang berkumpul di lapangan. Beberapa orang yang sangat berkuasa juga datang. Isadora melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Semuanya adalah tokoh besar yang sering dia lihat di televisi. Dia seketika merasa gugup. Umumnya untuk menghindari kecurigaan, banyak orang tidak akan muncul secara langsung di acara pembukaan, tetapi kali ini adalah pengecualian. Syawi sudah membuat catatan sebelumnya dan menjelaskan kepada Isadora. Pemilik perumahan ini bernama Yeremi. Tapi, di belakang Yeremi juga ada bos besar bermarga Suhardi. Orang-orang datang ke sini karena menghargai orang itu. Syawi, kamu tahu banyak. Ucap Isadora dengan iri. Kalau kamu mengerjakan berita untuk waktu yang lama dan punya lebih banyak koneksi, kamu akan dapat memahami beberapa berita yang tidak biasa. Tunggu saja sebentar lagi kamu akan terbiasa. Kata Syawi sambil tertawa. Sementara kedua gadis itu mengobrol, semua orang mulai duduk dan upacara pemotongan pita segera dimulai. Anak-anak, silakan bentuk tim dengan bebas. Ikuti kakak-kakak itu, pelajari cara merekam dan mengganti lensa. Perhatikan agar tidak menutupi kamera. Stefani bertepuk tangan untuk memanggil murid-muridnya dan mengatur mereka agar dapat belajar dari tiap-tiap stasiun televisi secara bergiliran. Isadora, Syawi, sayang sekali tidak ada kursi lagi. Kalian bisa bergerak bebas. Isadora dan Syawi adalah orang yang terakhir diaturnya. Tepat ketika tiba giliran mereka, Stefani tersenyum dan meminta maaf. Bu, bukankah masih ada satu tempat duduk di sana? Isadora bertanya dengan bingung. Itu tempat tuan rumah. Kalian tidak bisa pergi ke sana. Kalian bisa berdiri di sini saja. Aku akan memprioritaskan kalian lain kali.
ucap Stefani sambil tersenyum. Isadora dan Sherry kebingungan. Kali ini, beberapa media resmi datang dan beberapa dari mereka juga adalah alumni dari Universitas Hurapan. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk berlatih langsung. Agam tidak peduli dengan masalah ini. Dia memandang langit dengan tangan di belakang punggungnya. Hari ini jelas-jelas cerah, tetapi sinar matahari tidak bersinar, sehingga tidak memberikan kehangatan pada tubuh. Seolah-olah ada lapisan gas beracun tidak terlihat yang menutupinya disertai dengan perasaan tekanan yang sangat kuat. Sesuatu yang besar akan terjadi. 5 menit sebelum pukul 2 siang. Yeremi berjalan naik ke panggung dan ada beberapa pejabat tinggi di sampingnya. Setelah menyelesaikan sambutan, dia bersiap untuk memotong pita. Kak? Isadora menyarankan Agam untuk menatap langit dan mengikuti pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan. Sherry bingung dan menatap dengan tatapan ngeri di matanya. Matahari, mengapa menjadi sangat merah? Saat ini, matahari benar-benar telah berubah warna. Tidak semerah matahari terbenam, tetapi seperti telur bebek asin yang dimasak dengan sedikit warna jingga di merahnya. Warnanya sangat aneh. Kalau ada fenomena di langit, itu pasti ada roh. Kalian jangan menjauh dariku lebih dari 10 meter. Kata Agam pelan sambil menatap kedua gadis itu. Isadora mengangguk dengan patuh. Sherry tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara pelan. Dora, apa Pak Agam seorang pendeta? Lalu, apa dia bisa menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis? Apa dia bisa menggambar jimat untuk membasmi hantu? Isadora kesulitan menjawabnya. Dia baru ingat Sherry memiliki banyak novel horor di lemari mejanya. Gadis ini sangat menyukainya. Kasihan sekali kalian tidak bisa belajar mencari berita di tempat, kan? Jenny datang dan mengejek. Bu Stefani mengatur posisi terbaik untukmu. Mengapa kamu pergi? Isadora sangat tertekan. Mengapa dia tidak menghargai kesempatan belajar yang begitu baik? Apa aku masih perlu belajar? Ketika aku lulus, kakekku akan mengatur agar aku bisa masuk stasiun televisi utama dengan gaji 46 juta sebulan. Itu kantor sendiri dan tidak ada jam kerja. Apa kamu iri dengan pekerjaan ini? Jenny berkata dengan bangga. Tapi, kamu tidak seberuntung aku. Jadi kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk bekerja keras. Karena kamu ingin belajar begitu banyak, aku dapat memberikan posisiku selama kamu memohon kepadaku. Isadora tahu bahwa Jenny ada di sini untuk mempermalukan dirinya, jadi dia mengabaikannya begitu saja. Melihat mata Agam tumbuh makin serius, dia bertanya. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita perlu mengevakuasi orang-orang. Kalau tidak, banyak orang akan mati. Kata Agam dengan suara yang berat. Dia sudah merasakan bahwa tempat ini menekan sebuah roh jahat di bawahnya. Roh jahat ini telah ada selama ribuan tahun dan sangat kuat. Begitu dia keluar, semua orang yang hadir akan mati. Apa yang kamu katakan? Mendengar Agam mengucapkan kata-kata ini, Jenny berkata dengan sinis. Kamu waras, kan? Banyak orang akan mati. Tahukah kamu betapa pentingnya perumahan ini? Begitu banyak pemimpin besar di sini dan kamu masih di sini untuk membual? Agam melirik Jenny. Meskipun orang semacam ini pantas mati, masih banyak orang tidak berdosa yang hadir. Setelah roh jahat ini muncul, dia pasti akan membahayakan dunia. Berapa banyak orang yang berada di ibu kota kekaisaran? Dengan populasi puluhan juta, setelah membunuh semua orang, pasti akan membuat semua orang menderita. Karena itu, Agam harus mengurus masalah ini. Bab 1129, Menahan Roh Jahat. Kenapa kamu menatapku? Apa kamu pikir aku takut padamu? Melihat Agam menatap dirinya, ekspresi Jenny jadi risih. Jenny tiba-tiba menunjukkan senyum aneh dan berteriak dengan lantang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu. Lapangan itu sunyi dan hanya terdengar suara Yeremi di mikrofon. Teriakan Jenny didengar oleh semua orang dan banyak orang berbalik untuk melihatnya. Ketika Stefani mendengarnya, Jenny menunjuk Agam dan mengeluh. Bu, orang ini menyebarkan rumor kalau upacara pemotongan pita tidak boleh dilakukan. Kalau tidak akan banyak orang mati. Pak, tolong jangan berbicara omong kosong. Stefani menatap Agam dengan sungguh-sungguh, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan.
Proyek macam apa Bukit Barat ini? Di permukaan ada Yeremi, tetapi di belakangnya ada keluarga Suhardi. Hari ini ada begitu banyak pemimpin yang berbicara omong kosong di sini. Selanjutnya, mereka yang ditunjuk akan sial. Pak Gerald! Seorang pria berambut cepak dengan setelan jas melihat keributan di belakangnya dan menatap pria parubaya itu dari kursi utama. Orang ini adalah kepala keluarga Suhardi, Gerald Suhardi. Wajah Gerald pucat, dia jelas sakit, tetapi perangainya tetap tidak berubah dan dia masih memiliki sikap yang agak galak. Usir orang-orang itu. Ada begitu banyak media di sekitar sini, jangan membesar-besarkan masalah. Perintah Gerald, dia lalu tersenyum pada beberapa pejabat senior di sekitarnya, kemudian mengangguk kepada Yeremi di atas panggung dan upacara pemotongan pita berlanjut. Pak, tolong pergi sekarang. Pria berambut cepak dan berjas itu menghampiri dan berkata pada Agam. Agam berkata dengan tenang. Kalau aku pergi, semua orang di sini akan mati. Bisakah kamu berhenti membual? Jani berkata dengan sinis. Kamu pikir kamu siapa? Dewa? Aku rasa kamu cemburu. Mengetahui kalau kamu tidak mampu membeli rumah di sini, kamu sengaja menyebarkan rumor dan ingin rumah di sini turun harga, sehingga kamu dapat mengambil keuntungan, kan? Jani, jangan bicara sembarangan seolah-olah dia mampu membeli rumah kalau harga rumah turun. Suara Stefani menggema, dia berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi nyatanya penuh sindiran. Pria berambut cepak menunjukkan ketidaksabaran di matanya dan berkata dengan nada dingin. Aku sedang membujukmu sekarang, tetapi kesabaranku ada batasnya. Jangan memaksaku untuk bertindak. Agam melirik ke langit dan tidak mendengarkannya. Warna matahari perlahan-lahan berubah, seolah-olah berlumuran darah dan berubah menjadi merah darah. Dia akan keluar. Agam menarik napas dalam-dalam, matanya perlahan-lahan berubah serius. Melihat ketidakpedulian Agam, pria berambut cepak itu sangat marah. Dia ingin meraih leher Agam dan membawanya pergi secara paksa, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, tubuhnya seperti membeku dan dia tidak dapat bergerak. Sekarang aku umumkan bahwa Bukit Barat secara resmi dibuka. Ucap Yeremi di atas panggung dan memotong pita warna-warni. Saat ini, waktunya sudah menunjukkan pukul 2. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Agam menyebar dan membuat waktu berhenti. Semilir angin dan awan berhenti. Agam melirik dan melihat binatang hantu besar muncul di gunung. Mata yang berwarna merah darah menatapnya dengan ganas. Kembali. Bayangan penguasa neraka muncul di belakang Agam. Suaranya tenang dan tidak bisa dibangkang. Lord! Roh jahat membuka mulut besarnya yang berdarah dan menyerap sinar matahari merah darah habis-habisan. Kekuatannya menjadi makin solid sehingga kekuatan yang menakutkan dengan cepat terbangun. Kembali! Agam meringis pelan dan bayangan di belakang penguasa neraka tiba-tiba membesar ratusan kali. Wajahnya dingin dan galak, lalu dia mencondongkan telapak tangannya secara terpisah untuk menekan roh jahat. Roh jahat itu sepertinya tahu bahwa Agam bukan tandingannya. Dia menggeram gelisah dan menatap Agam dengan kesal. Sosok bayangan dirinya perlahan masuk ke dalam tanah. Pada saat yang sama, bayangan penguasa neraka juga perlahan menghilang. Waktu kembali berjalan. Tidak ada orang yang memperhatikan dan orang-orang di lapangan masih bertepuk tangan merayakan pembukaan. Agam menghela napas dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Roh jahat ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat ini, dia hanya menahannya sementara. Tidak perlu waktu lama, roh itu akan muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Agam melirik ke kejauhan. Ada 2 master Feng Shui yang sudah menyiapkan formasi sihir. Salah satu dari mereka merupakan guru utama tingkat 9, sementara yang satunya guru agung tingkat pertama. Sederet Master Feng Shui sudah mencapai tingkat guru agung dan sudah menjadi kekuatan yang sangat langka. Jika Agam tidak bergerak, mereka akan bergerak untuk menekannya. Tampaknya orang-orang ini mengharapkan kemunculan roh jahat dan telah membuat persiapan sebelumnya. Jika tahu ada roh jahat di sini, mengapa masih membangun perumahan di sini? Jika memanggil roh jahat untuk pengorbanan, mengapa mengirim orang untuk menekan mereka? Sudut mulut Agam sedikit terangkat. Ini cukup menarik. Aneh, bintang jahat sudah muncul. Mengapa roh bumi jahat belum muncul? Di kejauhan, seorang lelaki tua berjenggot tampak kebingungan. Dia menggigit jarinya karena tidak tahu cara melakukannya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali lelaki tua yang duduk bersila di atas batu. Guru Agung, apa Anda melihat sesuatu? Master leluhur bintang duduk di atas batu seolah dia telah kalah. Tetapi jika ada yang meremehkannya, orang tersebut pasti akan membayar mahal. Hei, kurasa aku terlalu takut untuk menunjukkan wajahku saat melihat Guru Agungku di sini. Master leluhur bintang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pria tua berjenggot, Yufik, sedikit mengangguk. Meskipun tidak sejalan dengan akal sehat, hanya inilah satu-satunya penjelasan. Guru Agung, roh bumi jahat tidak aktif di sini. Dia sudah lebih dari 300 tahun menyerap energi naga, itu sudah menjadi fenomena. Aku pikir itu akan terlihat setelah beberapa saat. Ya, kalau muncul sekarang, dia belum sepenuhnya kuat, tetapi kalau menunggu beberapa hari lagi, dia akan berevolusi menjadi roh iblis, lalu aku akan menangkapnya dengan satu gerakan. Kemudian, aku akan memurnikannya dan menyerap energinya. Aku pasti akan bisa menembus tingkat 2 dengan satu gerakan. Aku memberi selamat kepada Guru Agung terlebih dahulu. Ucap Yufik menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Master leluhur bintang melirik Yufik dan tersenyum. Ketika aku melangkah ke tingkat 2 Guru Agung, aku pasti akan membantumu menembus ke alam Guru Agung setengah langkah. Haha, ketika saatnya tiba, kita akan menghancurkan seluruh dunia. Kalaupun itu keluarga Haryanti di ibu kota kekaisaran, mereka juga harus menghormatiku. Yufik tertawa. Master leluhur bintang tertawa 2 kali dan tiba-tiba bertanya. Ketika anak dari keluarga Suhardi itu bertanya, apa kamu tahu bagaimana menjelaskannya? Roh jahat di sini untuk sementara ditahan oleh kami, tetapi mereka sudah menyebar. Akan membutuhkan waktu untuk melenyapkan seluruhnya, kami masih membutuhkan waktu. Ucap Yufik sambil tersenyum aneh. Itu benar, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menunda selama yang kita bisa. Master leluhur bintang mengangguk puas dan tersenyum. Menyedihkan, upaya keluarga Suhardi mengeluarkan energi naga adalah sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak berani mengusiknya. Dia berani berangan-angan, tetapi dia tidak tahu kalau dia sedang dimanfaatkan oleh kita. Hei. Master leluhur bintang tidak tahu bahwa roh bumi jahat sudah bermutasi setelah menyerap energi naga. Dalam hal kekuatan, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Semua orang di lapangan tidak tahu bahwa mereka baru saja melewati batas hidup dan mati. Pria berambut cepat itu menjadi tenang dan mengingat perasaan yang baru saja dia rasakan. Dia pikir itu hanya ilusi. Pemotongan pita sudah berakhir. Bukankah kamu mengatakan kalau semua orang di sini akan mati? Mengapa tidak terjadi apa-apa? Jani menatap Agam dengan tatapan mengejek. Gadis-gadis lain bergegas pergi begitu mendengar berita itu. Gari berkata, Kak Jenny, mengapa kamu masih di sini? Dia hanya pecundang. Mengapa kamu repot-repot peduli padanya? Benar, dia cemburu pada orang kaya dan sengaja menyabotase. Aku telah melihat banyak orang seperti itu. Dirinya miskin, tidak suka orang lain kaya. Beberapa gadis lain juga menyahut. Bagaimana mereka tahu, kalau bukan karena Agam menahannya, tempat ini sudah pasti dipenuhi mayat. Mereka juga pasti sudah masuk dunia bawah. Bab 1130, Wajah yang buruk rupa. Pria berambut cepak melihat Gerald bangkit dan hendak berbicara di atas panggung. Dia tidak bisa pergi terlalu lama dan berkata kepada Agam. Jujurlah padaku, berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak, lain kali aku tidak akan sebaik ini. Apa kamu mendengarkanku? Jangan berpikir kalau orang tidak bisa memberimu pelajaran. Jadi orang harus rendah hati, mengerti? Gari berkata dengan angkuh. Agam memilih untuk mengabaikannya. Dia tidak akan berbicara omong kosong dengan orang mati. Meski roh jahat sudah dibunuh, energi jahat itu masih ada. Gari akan segera mati. Jawal naik ke panggung dan membuat stasiun televisi bergegas menyoroti-nya. Stefani meminta para siswa kembali ke tempat duduk mereka untuk belajar dan saling membantu. Ketika para siswa bubar, Stefani melirik Agam dan segera mengikuti. Kak! Isadora memanggil dengan lembut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, pada saat memotong pita, setengah dari liontin giok di tangannya sedikit bergetar, dan dia merasakan kekuatan menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah menolak sesuatu. Dia tahu bahwa Agam melindunginya lagi. Tiba-tiba ada kerusuhan di depan dan ada teriakan seorang gadis. Aku akan pergi melihatnya. Shawi segera berlari, lalu kembali dan berkata dengan wajah yang pucat. Gari jatuh. Kepalanya terbentur dan darahnya berceceran ke seluruh lantai. Isadora dan Shawi segera bergegas. Semua ini sesuai dengan dugaan Agam. Dia tidak ikut ke sana, tetapi berjalan-jalan di lingkungan sekitar, mengamati topografi,
dan mata angin sambil meraba-raba arah Feng Shui. Isadora dan staf medis datang. Mereka melakukan pertolongan pertama di tempat. Ah! Apa itu? Seorang gadis menunjuk ke samping kepala Gary dan melihat cairan lengket putih mengalir keluar. Gadis-gadis itu takut sampai menangis saat melihat situasi ini. Wajah dokter berubah. Dia memeriksa pupil dan denyut nadi Gary, lalu berdiri dan menggelengkan kepalanya. Cedera pasien terlalu serius, dia mati otak. Tidak ada gunanya menyelamatkannya. Sudah mati? Ini masalah besar. Acara pemotongan pita pun terhenti. Ketika Gerald hendak pergi ke sana, Yeremi menghentikannya dan berkata, Pak Gerald, kepala siswa itu terbentur batu, otaknya keluar. Kematiannya tampak mengerikan. Sebaiknya Anda tidak pergi ke sana, saya akan pergi dan melihat situasinya. Gerald berkata dengan serius. Kamu harus menangani masalah ini dengan baik. Kalau harus mengeluarkan uang, lakukan. Jangan lari dari tanggung jawab. Setelah mengatakan ini, Gerald berbalik pergi dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang. Begitu telepon terhubung, dia tidak bisa menahan amarahnya dan bertanya kepada seseorang. Mengapa ada yang mati lagi? Yeremi melihat Gerald dari belakang dan mencibir diam-diam. Dia berdeham, lalu menenangkan para pejabat tinggi yang datang. Dia berjalan dengan wajah datar dan bertanya. Apa yang terjadi? Jenny, Gary dengan kamu berada dalam satu kelompok yang sama. Mengapa tiba-tiba terjadi hal seperti ini? Kata Stefani. Aku tidak tahu. Jenny sangat ketakutan. Dia berkata dengan cepat. Dia baik-baik saja tadi, tetapi tiba-tiba jatuh, kemudian menjadi seperti ini. Sepertinya kakinya tergelincir. Ketika terjatuh, kepalanya menabrak batu sehingga menyebabkan tragedi ini terjadi. Kata seorang pria parubaya dengan samar. Dia adalah wakil direktur stasiun pusat, Cakrawangsa. Dia juga merupakan penanggung jawab keseluruhan kegiatan ini. Hal ini sudah terjadi, cepat bawa orang itu pergi. Yeremi menutup hidungnya sambil berkata, situasi ini terlalu buruk, tidak mau tunggu polisi datang dulu? Tanya dokter. Di sini saya yang memutuskan, bukan Anda. Yeremi menyeringai. Pak Cakrawangsa, menurutmu apa yang harus dilakukan saat ini? Yeremi memandang Cakrawangsa agar tidak meninggalkan rumor. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama dan mereka adalah teman baik. Cakrawangsa diam-diam berkata, siswa itu jatuh sendiri dan itu salahnya sendiri. Kalau kamu tidak cepat-cepat membawanya pergi, orang-orang akan dengan mudah menyebarkan berita buruk. Hal ini akan berdampak buruk bagi perumahan Bukit Barat. Saat dia mengatakan itu, Cakrawangsa melirik siswa lain dan berkata, ketika kalian pulang nanti, jangan menyebarkan isu apapun, kalau tidak, konsekuensinya akan sangat berat. Cakrawangsa memiliki status yang sangat berpengaruh. Jika kamu tidak mendengarkannya, kamu akan dikeluarkan. Para siswa takut dan tidak ada yang berani membantah apapun. Apa masalah ini harus disembunyikan? Tiba-tiba, suara lemah terdengar. Cakrawangsa kaget dan menatap dengan marah. Isadora, diamlah, jangan bicara. Stefani memarahinya. Bu Stefani. Isadora memandang wanita yang berekspresi jahat ini. Sulit untuk menghubungkannya dengan citra ramah seperti biasanya. Meskipun masih takut, dia memikirkan niat awalnya untuk belajar jurnalisme. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bu, Anda mengajari kami di kelas kalau inti dari jurnalisme adalah mencari kebenaran. Gary meninggal secara tak terduga. Kalau tidak menyelidiki dengan jelas, bagaimana bisa menjelaskan kepada orang tuanya? Stefani sangat marah. Jika bukan karena ada begitu banyak orang di sini, dia sudah menampar wajah Isadora. Gadis kecil, siapa namamu? Cakrawangsa menyipitkan mata dan bertanya. Maksud dari kalimat ini sudah jelas. Setelah menanyakan namanya, langkah selanjutnya adalah mencekalnya. Shawi menarik lengan Isadora, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara. Isadora juga mengerti maksud Cakrawangsa. Dia mengepalkan tangannya dan mengumpulkan keberanian. Namaku Isadora. Aku murid Departemen Jurnalisme kelas ke-5371. Apa aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah? Kamu benar, sebagai seorang jurnalis, membela keadilan adalah hal yang baik.
Setiap orang harus belajar darinya. Apa kamu dengar? Cakrawangsa memandang siswa lain sambil tersenyum. Tetapi senyuman ini membuat orang merasa tertekan. Ini jelas menyembunyikan amarah dalam senyuman. Isadora, saya bisa menjawab pertanyaanmu barusan. Cakrawangsa berkata sambil tersenyum. Masalah ini memang harus dilaporkan, tetapi ada banyak cara untuk melaporkannya. Kalau caranya tidak tepat, seperti melaporkan anak ini jatuh dan mati di sini, apa yang akan dipikirkan orang-orang di luar sana? Akan begitu banyak rumor tentang Bukit Barat. Kalau seseorang memanfaatkannya dan membuat keributan besar, menurutmu apa yang harus dilakukan? Tapi, dengan begitu banyak kecelakaan yang terjadi satu demi satu, bukankah kita harus waspada atau menyelidikinya? Isadora berkata dengan keras kepala. Tidak apa-apa, kenapa harus periksa? Yeremi memarahi dan berkata dengan lembut. Bukit Barat menghabiskan banyak uang untuk membeli tanah ini dan mempekerjakan lebih dari 3.000 pekerja. Kalau bangunannya tidak laku, perputaran modal akan menjadi lambat. Bagaimana cara membayar upah dan bahan? Apa karena orang mati menjadikan ribuan orang yang terlibat dalam pembangunan kelaparan? Nak, kamu masih muda. Ini melibatkan banyak opini publik. Katakan padaku, haruskah masalah ini dilaporkan? Cakrawangsa berkata sambil tersenyum. Cakrawangsa dan Iremi adalah orang tua yang cerdik. Satu terlihat tenang dan yang lainnya terlihat marah. Bukankah mudah mengatasi seorang siswa perempuan? Namun, mereka telah meremehkan sifat asli Isadora. Isadora telah mengalami kesulitan, sudah pernah merasakan hidup dan mati. Dia juga mengetahui rasa sakit karena dipisahkan dari keluarganya. Dia bersikeras berkata, saya tahu pengaruh opini publik, tetapi kalau karena ini tidak dilaporkan, bagaimana kalau kecelakaan menimpa orang lagi? Sebagian besar orang yang bisa membeli rumah di sini telah kehilangan segalanya dan menghabiskan tabungan dari generasi ke generasi untuk membayar uang muka. Bukankah ini dapat membuat mereka merasa ditipu? Tidak hanya Gary, tetapi juga orang-orang yang meninggal sebelumnya. Mereka semua punya keluarga, istri, anak-anak, dan orang tua. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian mereka?